Seperti yang sudah dikonfirmasi oleh Sintayong sebelumnya, kalau di Piala AFF nanti timnas Indonesia bakal pakai skuad U22. Melihat keputusan dari Sintayong itulah membuat Malaysia merasa kalau timnas Indonesia memang anggap remeh Piala AFF, padahal mereka ini belum pernah juara. Di sisi lain, Thailand yang melihat sendiri bagaimana proses timnas Indonesia dalam mengembangkan bakat-bakat mudanya menyentil habis-habisan Malaysia untuk tak menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia meski pakai pemain U22 sekalipun. Bahkan, tim Gajah Putih itu menyebut, kalaupun Indonesia pakai skuad muda, belum tentu Malaysia bisa kalahkan timnas Indonesia. Apalagi seperti kita tahu, kalau timnas Malaysia sedang mengalami fase kemunduran dalam beberapa tahun ke belakang. Tak hanya tim senior, tim junior mereka bahkan kesulitan bisa tembus di level internasional. Dan jika dibandingkan dengan timnas Indonesia, jelas level mereka kalah jauh. Untuk saat ini, fokus Sintayong adalah bisa membawa timnas Indonesia berjuang di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena seperti kita tahu, kalau di bulan November ini, timnas akan dihadapkan dengan laga yang cukup berat, yakni lawan dua tim raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. Namun kita tak boleh lupa, kalau di bulan Desember ada yang namanya Piala AFF atau ajang terbesar negara-negara di Asia Tenggara. Dan dengan jadwal yang sangat padat inilah membuat Sintayong harus mengambil keputusan yang tepat, di mana dirinya baru saja mengkonfirmasi kalau di Piala AFF nanti akan menggunakan skuad U22. Melihat keputusan dari Coach Shin itulah membuat negara-negara di ASEAN mencak-mencak. Salah satunya ya Malaysia. Media-media di sana menganggap kalau Indonesia ini sebagai tim belagu. Karena belum pernah juara AFF saja, berani-beraninya pakai pemain U22 dan seolah menganggap Indonesia meremehkan ajang AFF. Meskipun Malaysia dan Indonesia tak berada di grup yang sama, akan tetapi keputusan Coach Shin dalam memakai skuad U22 cukup mencuri perhatian media-media di negeri Upin Ipin tersebut. Salah satu media terbesar, Malaysia Stadium Astro, membuat berita perihal timnas Indonesia yang akan mengandalkan bakat-bakat muda pada kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Mitsubishi Electric Asian Cup 2024, Indonesia mengirimkan skuad U22 yang menampilkan talenta muda lokal, tulis Stadium Astro. Media tersebut menuliskan alasan pemilihan pemain muda berdasarkan pada Piala AFF yang tidak berada dalam kalender resmi FIFA. Pelatih Indonesia Sintayong memastikan skuad U22 Indonesia akan dibawa ke Piala ASEAN 2024. Menyadari Piala ASEAN bukanlah turnamen yang diatur FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional. Dan Sintayong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang bermain di Liga 1 dan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya performa meningkat di skuad U22. Tulis Stadium Astro. Sementara itu, meski Indonesia pakai skuad U22 di Piala AFF, Malaysia tak boleh menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Bahkan tim terkuat di Asia saat ini, Thailand, mengingatkan tim-tim di Asia Tenggara untuk tetap mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Karena seperti kita tahu, kalau skuad Garuda sedang dalam perform terbaik dalam beberapa tahun ke belakang. Tak hanya di skuad senior saja, melainkan di kelompok umur yang dibuktikan dengan lolosnya mereka ke Piala Asia, mulai dari U17, U20, U23, dan timnas senior 2 kali secara beruntun. FAM butuh sosok seperti Erick Thohir. Anak Raja Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, menyebut Asosiasi Sepak Bola Malaysia butuh sosok seperti Erick Thohir yang dianggap sukses sebagai Ketua Umum PSSI dan memimpin sepak bola Indonesia. Ismail yang juga memiliki klub Liga Malaysia, Johor Darul Takzim,
itu berpendapat Erick Thohir mampu memimpin PSSI dengan efektif. Menurutnya, hal itu dibutuhkan saat ini oleh FAM. Mereka kekurangan visi, komitmen, pengetahuan, dan semangat. Di sisi lain, Erick Thohir menunjukkan kemampuan finansial, keahlian, dan koneksi internasional yang membuat sepak bola Indonesia melangkah maju dalam infrastruktur, pengembangan liga, dan performa tim nasional, ujar Ismail dikutip dari New Straits Times. Selain soal tim nasional, Ismail menyoroti gaji tinggi yang didapatkan para pemain. Ia menilai hal tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan liga, sekaligus mengisyaratkan klub tak piawai dalam mengelola finansial. Jika gaji terlalu tinggi, kenapa klub masih membayar mereka? Negosiasi dan manajemen finansial adalah hal penting, ujar Ismail. Ismail sempat menjadi presiden FAM periode 2017 hingga 2021, tapi pria 40 tahun itu hanya memimpin sepak bola Malaysia selama 1 tahun. Indonesia, Malaysia sudah beda level di Asia. Timnas sepak bola Malaysia tampaknya harus rela untuk mengakui timnas Indonesia bukan levelnya lagi untuk sementara waktu. Bukannya tanpa alasan, mengapa Malaysia harus rela menganggap timnas Indonesia sudah jauh berkembang akhir-akhir ini. Jika dibandingkan, prestasi sepak bola Malaysia memang tidaklah sebaik dengan apa yang diperlihatkan timnas Indonesia. Bukan hanya dari segi capaian saja. Dalam hal permainan hingga komposisi skuad, Malaysia tampak sudah kalah kelas. Sebagaimana misal dalam hal capaian, timnas Malaysia mulai dari level U16, U17, U20 hingga senior tengah berada dalam situasi krisis prestasi. Harimau Malaysia terlihat tidak mampu menunjukkan performa terbaik yang berujung pada hasil konsisten akhir-akhir ini. Teranyar, Malaysia harus mengubur impiannya untuk menjadi salah satu peserta di ajang Piala Asia U17 2025 mendatang. Bahkan dalam beberapa pertemuan terakhir, Malaysia juga menderita beberapa kekalahan saat bertemu Garuda di beberapa ajang, termasuk di Piala Asia U19 beberapa waktu lalu. Malaysia disingkirkan timnas Indonesia di semifinal dengan skor 1-0. Melihat perbandingan mencolok tersebut tak salah jika Malaysia seharusnya rela untuk menganggap timnas Indonesia bukan levelnya lagi untuk sementara waktu. Dukungan untuk timnas Indonesia. Keputusan Sinteyong untuk lebih mengandalkan pemain muda memang menjadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola, baik di Indonesia maupun di negara tetangga. Meski menghadapi resiko dengan menurunkan pemain muda, keputusan ini diyakini akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain yang mungkin belum banyak mendapatkan kesempatan bertanding di level internasional. Para penggemar timnas Indonesia kini menantikan bagaimana tim muda ini akan bersaing di Piala AFF 2024. Apakah strategi Sinteyong ini akan membuahkan hasil atau justru menjadi langkah berani yang harus dibayar mahal? Menarik untuk kita nantikan.